Em, ini juga banyak paradoks orang yang selalu bilang, apalagi untuk intermittent fasting contohnya, atau untuk kesehatan. Oh, makan yang cukup, banyak olahraga, udah oke kok untuk sehat. Ya, betul, akan menjadi lebih sehat, tapi belum tentu akan turun berat badan. Balik lagi tergantung em, dari sistem metabolisme tubuhnya. Kalau kita bisa mengembalikan sistem metabolisme kita ke normal, berat badan akan turun secara intinya, kalau tubuh kita menjadi lebih sehat, autofaginya normal, untuk kita nggak harus terus-menerus memproduksi sel, tidak harus terus-menerus dengan sel yang ada kita bisa mendaur ulang, dan jadi lebih hemat, otomatis sistem metabolisme kita akan naik. Em, Olahraga itu sangat-sangat bagus. Kita bukan bilang jangan olahraga sama sekali. Olahraga itu penting. Tapi olahraga itu bagus untuk misalnya kesehatan jantung, kesehatan mental. Bukan dari turun berat badan atau bukan dari pengkonsumsi dari gula darah. Intermittent fasting adalah diet yang ekstrim. Iya, betul. Belum tentu, karena sebenarnya banyak yang zaman sekarang ambil window-nya atau jendela makannya itu 16/8. Dan kalau kita puasa kurang lebih sekitar 24 jam lah, dalam 24 jam itu kita ada puasanya, pembersihan sel atau daur ulang sel dari sistem otofagi itu diaktifkan. Jadi justru mungkin lebih sehat. Em, ada ada salah satu pertanyaan yang paling umum adalah, kok kalau lagi intermittent fasting kadang-kadang ngerasa pusing, ngerasa lemas, dan lain-lain. Itu akan kita omongin juga di hari ini, di topik hari ini. Makan bertepung gluten itu nggak masalah karena saya sehat. Oke, semua orang tentunya memiliki opini mereka sendiri. Kalian bertanggung jawab tentang pilihan kalian sendiri. Ya, ini yang makanan apa aja yang harus dimakan kalau lagi intermittent fasting. Jangan mengurangi kalori, itu yang paling pertama, paling salah. Biasanya orang, oh, intermittent fasting habis itu makannya dikit banget. Kurang dari 1.200 kalori sehari. Justru berbahaya. Kalau kita tubuhnya terbiasa dengan diet rendah kalori, begitu makan lebih banyak, contohnya ada pesta ulang tahun, ada tahun baru nih mau datang, Natalan, berat badan justru akan lebih mudah untuk bertambah. Yang minum suplemen itu salah satu kenapa kita bilang suplemen penting di sini, karena memastikan nutrisi. Banyak orang lemas, merasa pusing dan merasa oh susah sekali, itu karena di intermittent fasting itu karena mereka melihat intermittent fasting puasa nggak makan, contohnya skip sarapan, tapi nutrisinya itu nggak dimasukkan secara benar. Mereka justru menghilangkan kesempatan untuk memasukkan nutrisi yang baik ke dalam tubuh mereka. Cara yang paling gampang adalah ambil suplemen. Air putih atau teh secukupnya. Mungkin air garam kalau ada yang merasa dehidrasi. Tapi air putih itu biasanya sekitar 2,5 liter sampai 3 liter. Balik lagi tergantung orang, 2 sampai 3 liter biasanya yang kita kita um, nasihatkan. Soft drink, minuman kaleng, minuman instan, banyak gula, proses, banyak pengawet, jangan ambil. Kopi hitam, kalau yang suka ngopi, lebih bagus, kecuali ada masalah GERD, masalah usus pencernaan, coba dicek lagi. Kaldu tulang bagus, sup tulang bagus, makanan yang kaya akan protein, contohnya em, protein dengan protein sayuran dengan protein tumbuhan, protein hewan, fauna. Contohnya kan brokoli 100 gram itu ada 8 gram protein. Itu salah satu yang paling tinggi. Sama seperti bayam. Itu juga yang bisa kita lihat di situ. Rumput laut, daging steam, sup ayam, ikan kukus, telur kukus. Jangan makan bertepung kalau bisa. Alpukat yang banyak lemak, lemak baik, sup ikan, tahu, sayuran segar. Di sini kita bilang kenapa kalau bisa rendah karbohidrat, kita nggak bilang jangan hilang. Kita bukan bilang hilangkan karbohidrat ya. Kita bilang rendah karbohidrat. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kita makan sayur apapun itu juga ada karbohidratnya kok. Jadi harus hati-hati aja pilihan karbohidratnya apa. Contohnya kita makan dari bayam, dari em, selada, dari brokoli, itu juga ada karbohidrat di dalamnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini kita ngomongin tentang suplemen, karena pertanyaan paling sering dan paling umum adalah kalau lagi intermittent fasting,
kok ngerasa pusing sih, kok ngerasa lemes, kok ngerasa susah, bahaya nih intermittent fasting, dan efek sampingnya apa aja. Yang mau kita bilang, makanan yang kita konsumsi, mungkin yang di sini zaman dulu waktu masih kecil, sekitar 30, 40, 50 tahun yang lalu, dibandingkan dengan sekarang, itu sangat-sangat berbeda. Beda jauh sekali. Contohnya, apel hampir hampir 100 tahun yang lalu itu, untuk memiliki kalsium 500 mg hanya butuh satu buah apel. Zaman sekarang sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu butuh 26 buah apel untuk memiliki kadar kalsium yang sama. Sama seperti bayam, dari 1 naik 19 kali lipat. Dari tahun 1952 sampai 1993. Sekitar 40 tahun. Jeruk pun sama, hanya perlu satu buah jeruk untuk kita konsumsi memiliki vitamin A 2000 mg. Di 40 tahun kemudian kita butuh 10. Nggak tahu sekarang hampir 30 tahun butuhnya berapa, mungkin 20, mungkin lebih. Sama seperti persik juga kenaikan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kandungan nutrisi di dalam makanan itu beda sekali sama sebelumnya. Contohnya orang-orang yang mungkin sempat belajar kali ya dulu, kita ketergantungan dengan pertanian komersial, yaitu kita beli makanan atau petani-petani mulai memetik buah waktu belum matang, masih hijau, karena misalnya tomat masih hijau terus dimasukin ke gas jadi merah terus dijual supermarket, karena kita memiliki polusi yang sangat banyak, populasi yang sangat banyak. Dan kita ada 8 miliar orang di dunia ini dan butuh makanan sebanyak itu memang. Di saat bersamaan banyak juga pemakaian dari pengawet, banyak kimia, dan karena itulah ada turunnya kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita nanyain kalau misalnya kita lagi ngafe, kita brunch dan lain-lain, begitu kita pesennya salad, mungkin harus ditanya juga seberapa banyak sih nutrisi di dalam salad ini. Dan inilah pertanyaan yang paling sering ditanyain orang. Dan masalah paling sering itu adalah kalau lagi intermittent fasting, masalah pertama apa? Orang mudah mengalami malnutrisi, nggak seimbang. Nutrisinya nggak seimbang, kehilangan otot, energi merasa rendah, kadang juga merasa kalsium, apalagi kalsium juga kurang cukup biasanya. Apalagi untuk wanita yang mungkin akan mengalami osteoporosis. Rasanya selalu capek karena nggak makan kan. Jadi yang mau kita bilang di sini adalah memberikan nutrisi yang penting dan seimbang terhadap sel dan cukup, yang juga harus cukup, nggak boleh kurang, adalah kunci keberhasilan untuk intermittent fasting. Nah, ini program yang kita sarankan. Jadi Bella sama aku itu kalau ada yang belum kenal, Bella ini dari Korea, jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, aku yang bawain. Dan kita berpartneran sama satu perusahaan namanya Manatek. Dan Manatek ini memberikan suplemen yang gluten free tentunya, tidak ada GMO atau genetic modified, dari bahan-bahan materialnya, memastikan semua bahan materialnya dari kualitas tertinggi, dan semuanya natural, tidak ada kimia, tidak ada tambahan dan lain-lain. Dan kita memiliki program namanya Switch On Intermittent Fasting. Jadi dari pagi kita ada program untuk pagi ini setara dengan konsumsi air tambahan, karena kita bilang tadi harus butuh 2,5 sampai 3 liter air. Dan di saat bersamaan kita memiliki nutrisi yang cukup dari vitamin, mineral, dan juga dari antioksidan. Pagi begitu bangun, biasanya di sini pada tidur jam berapa sih? Atau biasa pada selesai makan malam jam berapa sih rata-rata? Kalau nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong, nggak apa-apa, taruh di chat, kira-kira ada nggak? Kayak kalau ada yang pernah nyoba intermittent fasting, lagi intermittent fasting atau apapun itu nggak masalah. Biasanya makan malam selesai jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oke, good. Jam Jarang 7. jam 7, jam 6. Kurang lebih biasanya seperti itulah ya, jam 6, jam 7 selesai makan, 6, 7-an. Taruhlah 7 lah, rata-rata banyak jam 7. Kalau kita selesai makan jam 7, berarti setelah kurang lebih setelah puasa itu, tubuh kita masuk kondisi puasa itu
3 jam kasarnya. Kalau kita jalan kaki 20-30 menit mungkin 2 jam. Taruhlah 3 jam. Jadi jam 10. Jam 10 biasa mungkin belum tidur kali ya. Biasa bangun jam berapa? Pagi. Di sini ada yang biasa bangun pagi jam berapa? Ada yang jam 5, 6. 6, 7. Ya kurang lebih lah ya. Sama juga 5, 6, 7. Let's say kita taruh jam jam 6 lah ya, tengah-tengah. Berarti dari jam 10 sampai jam 6 itu kan sudah 8 jam kita puasa. Tapi kan belum tentu dari jam 10 sampai jam jam 6 lah kita kita udah puasanya kan, masuk ke tubuh puasa. Kalau kita jam 6 terus kita sarapan lagi, berarti kondisi puasanya itu hanya 6 jam. Justru kurang bagus kan. Sedangkan yang mau kita lihat kenapa ada intermittent fasting 16 jam itu kita extend kondisi puasa kita dari jam 6, tambahin sejam lagi aja sebelum sebelum puasa kalau yang baru mau mulai untuk intermittent fasting, daripada langsung 16 jam kalau nggak kuat. Misalnya bangun jam 6, jam 7 jam 8 coba ambil minum air atau kopi, kopi hitam kalau kuat ya, kalau yang nggak ada masalah khusus ya. Em, Biasa sih air yang lebih bagus. Kalau kita di sini sarankan kenapa pagi kita baru bangun jam 8, misalnya jam 8 sebelum jam 7 kita bangun, mandi, siap-siap dan lain-lain. Jam 8 kita biasanya ambil air, ada produk namanya TruPure yaitu untuk vitamin liver, Nutriferous multivitamin bentuk bubuk jadi tidak ada pencernaan, dan superfood untuk bubuk sayuran dan buah. Siang baru makan um, shake atau makan kasarnya kita ada memiliki shake ini yang balik lagi kaya akan nutrisi, vitamin, mineral, protein. Jadi semuanya memastikan tubuh kita itu tidak malnutrisi walaupun kita sedang melakukan intermittent fasting. Dan juga satu kali makan normal, kalau bisa sedikit karbohidratnya. Saran kita lebih baik masuk ke makan normal ini ke makan siang. Ada tapinya. Banyak orang yang lebih milih untuk makan malam karena biasanya mau makan bareng keluarga. Jadi terserah sebenarnya mau yang mana. Saran kita sih sebenarnya makan siang lebih bagus. Cuman kalau mau makan malam pun nggak apa-apa. Kalau bisa makanannya yang diperhatikan. Dan malam kita masukkan nutrisi lagi. Jadi kelihatan kan di sini, walaupun kita ada intermittent fasting, kalori kita mungkin kurang, tentunya akan berkurang. Tapi yang mau kita pastikan sel nutrisinya itu seimbang dan cukup untuk sehari-hari. Em, aku mau kasih tahu sedikit tentang produknya, nggak banyak, cuman yang pertama adalah TruPure vitamin liver. Intinya dia membantu pembersihan dan pengurangan racun di dan tingkat sel liver. Jadi bukan liver organ tapi selnya. Juga ada antioksidan membantu anti penuaan. Dia itu terbuat dari silimarin, kunyit, kalau yang suka kunyit, raspberry, aloe vera, lidah buaya, dan jeruk lemon. Ada alasannya kenapa dimasukkan seperti ini, semuanya itu natural, bukan dari kimia atau bukan dari tambahan. Kunyit itu adalah antioksidan yang sangat-sangat kuat dan membantu detoks untuk sel hati. Raspberry juga membantu produksi empedu yang menurunkan kolesterol, jadi sangat-sangat bagus. Membantu metabolisme juga, jeruk dan lemon itu membantu mendetoks, mengeluarkan racun di dalam tubuh. Dia di dalamnya juga ada vitamin B6 untuk membantu produksi energi. Jadi kalau yang kelaparan biasanya baru mulai intermittent fasting, kenapa kita taruh ini juga membantu produksi energi. Membantu untuk fungsi vitamin liver, vitamin hati, diuretik, meningkatkan dukungan penuh ke dalam tubuh, membuang kotoran dari detox, pengelolaan berat badan yang bagus, metabolisme, detox hati, anti penuaan dari antioksidan, dukungan total pada tubuh, dan juga tentunya bebas gluten dan semuanya dari bahan alami. Nutriferous atau multivitamin dan mineral di bentuk bubuk. Dia perannya sangat-sangat vital apalagi di intermittent fasting. Dan kenapa kita taruh di sini? Biasanya kan banyak kan multivitamin, multimineral dari tablet. Tablet itu justru lebih susah untuk dicerna dibandingkan bubuk biasanya. Dan kalau bubuk itu biasanya lebih aman untuk usus dari untuk lambung. Dia meningkatkan, melindungi organ dari radikal bebas, meningkatkan kesehatan dari sel tubuh. Dia datangnya dari bahan makanan atau tumbuhan asli, jadi bukan dari
karbo, bukan dari kimia atau buatan atau lain-lain. Itu dibentuknya itu dari makanan asli yang difermentasi dan digiling menjadi bubuk. Jadi ada banyak nutrisi asam lemak, glycan, serat, multivitamin A, B, multimineral, dan lain-lain. Manfaatnya apa? Membakar sel-sel tua dan lemak. Di sini mungkin aku tambahin juga, selain membakar sel tua dan lemak, kenapa kita bilang membakar sel tua? Berarti otomatis membantu sistem autofagi yang kita bilang tadi. Dan di saat bersamaan, dengan ada daur ulang dan sistem autofagi itu dikeluarkan, pembakaran dari sel lemak otomatis akan membakar atau menghilangkan sel gula darah atau glukosa. Yang balik lagi membantu dari insulin, membantu diabetes type 2, membantu menghilangkan makanan favorit dari sel kanker. Ada fungsi antioksidan, ada fungsi komunikasi sel, meningkatkan kesehatan, umur panjang, vitalitas, mendukung penuaan yang sehat. Jadi walaupun kita berumur tapi tetap sehat, fungsi organnya bagus, kesehatan kulit dan otak, kekebalan tubuh bagus, fungsi kelenjar yang tepat, jaringan payudara yang sehat, sangat-sangat penting karena apalagi di zaman sekarang dengan kanker payudara, mendukung sistem kardiovaskular atau jantung, dan juga menjaga tingkat energi kita. Di sini kita masukin superfood, jadi ini adalah 3 pertama yang kalau baru bangun biasa kita ambil ini. Dia ada dari nutrisi tumbuhan, dari 20 ekstrak tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran, contohnya dari sirsak, stroberi, dari kiwi juga, ada betainnya, dan juga campuran glycansnya. Jadi membantu daya tahan tubuh, energi, kortisol yang sehat, pemulihan tubuh yang baik setelah aktivitas, dan juga tentunya vitamin C untuk kekebalan tubuh. Setelah itu kita sempat bilang untuk masukin untuk ganti salah satu makanannya dari pakai shake atau protein shake. Ini membantu karena menahan lapar, juga memastikan kita ada protein tambahan. Jadi protein itu kalau ada yang tinggi membantu membakar lemak, membantu menurunkan tekanan darah, apalagi osolin salah satu produk dari Manatek yang membantu untuk protein. Dia membuat jaringan tubuh, antibodi, enzim, hormon, memicu hormon untuk mengontrol nafsu makan, dan juga mengatur hormon dari tiroid untuk melarutkan lemak. Ada beberapa resep-resepnya, kalau mau nanti kita bisa share. Dan salah satu yang paling, dan terakhir adalah yang mau kita bilang, shake itu gabungan dari Truplenish dan Osolin. Kenapa Truplenish ini sangat-sangat penting? Karena ada 20 gram protein, tapi selain itu adalah banyak, balik lagi ini alami, nggak ada kimia tambahan, tapi banyak vitamin, mineral, probiotik, dan lain-lainnya. Dan ini sumber serat yang sangat-sangat baik. Seratnya itu sama dengan 3 buah apel, banyak vitamin dan mineral, ada omega 3-nya juga, ada proteinnya juga, dan tidak ada rasa buatan. Yang mau aku kasih lihat adalah di sini. Kalorinya nggak tinggi, tapi lemak baiknya juga ini. Karbohidrat juga nggak banyak. Serat tinggi, protein 20 gram, tapi yang mau aku kasih lihat di sini adalah seberapa banyak vitamin dan mineral di dalam produk ini. Balik lagi, nutrisi yang seimbang dan cukup itu adalah kunci keberhasilan intermittent fasting. Nggak boleh ditinggal. Intermittent fasting itu bukan karena skip makan, jadi karena skip makanan, terus nggak ngelihat nutrisinya itu apa untuk yang dibutuhkan tubuh kita sehari-hari. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat dengan nutrisi yang cukup dan seimbang dari makanan kita, dan ini dari suplemen yang kita bisa mungkin kita bisa bantu. Dan juga di dalamnya masih ada probiotik, bagus untuk kesehatan usus kita juga. Jadi manfaatnya intinya adalah mengurangi rasa lapar, apalagi lagi intermittent fasting sangat membantu kan. Penurunan berat badan, pencernaan yang sehat, dan yang paling penting nutrisi yang seimbang. Oke, terakhir yang mau kita share di sini adalah siapa aja sih yang sudah menggunakan seperti ini. Ini adalah salah satu tim kita yang di Korea, dari kenalannya Bella juga, dia sempat kena diabetes, dan pertama kali justru nyobain ini untuk menurunkan berat badan, bukan untuk
membantu diabetesnya. Jadi biasanya kita bilang selalu untuk turun berat badan. Gak lama, mungkin setelah sekitar setahunan menjaga pola makan dan juga dia melakukan dibantu oleh suplemen-suplemen dan produk dari Manatek, kelihatan di sini penurunan dari berat badan dan juga kelihatan dari banyak hal. Satu, dari diabetesnya jauh lebih mendingan, kadar gula darah mendingan, dan yang paling kelihatan adalah kesehatan kulit. Karena sel-selnya em, didaur ulang secara baik, penuaannya menjadi lebih sehat, kelihatan kesehatan kulitnya itu jauh berbeda dari yang belang sekali sampai sekarang udah mulai rata kulitnya. Kita juga sempat bantuin teman kita Peter yang di Melbourne, dia khusus untuk turun berat badan dan dia kita bantuin dia untuk intermittent fasting dan mulai dikenakan intermittent fasting. Dalam sebulan kurang lebih turun sekitar 6 kilo. Banyak. Tapi yang paling penting di sini adalah lingkar pinggangnya. Lebih susah hilangin lingkar pinggang. Dia sekitar 11,5, lingkar pahanya juga turun sekitar 5 cm. Kelihatan sebulan perbedaannya seperti apa. Ganti diet dengan rendah karbohidrat, tinggi protein. Ini juga kita bantuin orang ya, nge-gym, selalu nge-gym, tapi sebelum menggunakan shake dari produk Manatek dan sesudahnya dan juga dibantu dengan intermittent fasting, kelihatan perbedaan tubuhnya dan pembentukan tubuhnya seperti apa. Tentunya akan jauh lebih sehat dan di sini kebetulan walaupun suka nge-gym lagi ada kontes gym juga waktu itu sudah menang dengan perubahan tubuhnya. Bella sama aku juga sempat nyobain dari intermittent fasting. Jadi nggak hanya orang-orang lain aja, kita juga bawain dari pengalaman kita sendiri. Dari Bella turun justru nggak banyak sama sekali, hanya setengah kilo. Ditanya, kok cuma setengah kilo, 3 minggu setengah kilo, turunnya nggak banyak. Tapi dari setengah kilo itu, lingkar pinggangnya turun sekitar 4 cm. Jadi pertanyaan dong, loh kok bisa seperti itu? Jadi alasannya kenapa bisa seperti itu adalah em, lemak itu lebih, sorry, protein itu atau sorry, otot itu lebih dense dan lebih berat daripada lemak. Jadi walaupun berat badannya turunnya nggak banyak, tapi kadar ototnya naik, otomatis berat badan mungkin turun nggak terlalu banyak. Akan tetapi bentuk tubuh tentunya berbeda jauh. Makanya di situ Bella bisa turun 4 cm. Sama seperti aku juga turun sekitar 7 cm, walaupun turunnya mungkin hanya nggak sampai 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo lah, tapi turunnya lumayan banyak. Disinilah perbedaannya dari penggunaan intermittent fasting dan juga memastikan kita nutrisi yang cukup. Karena kalau nutrisi nggak cukup dan banyak stres, banyak kegiatan lain, energi yang kita gunakan juga justru untuk melawan stres itu, bukan untuk membersihkan tubuh kita atau menjadi lebih sehat. Selain itu juga di sini DI Sisil dia kena diabetes. Kita sudah sempat bantu dengan glycans, memang sempat turun, tapi susah maintainnya. Apalagi dengan gaya hidup itu sangat-sangat sibuk. Kerja malam sekali, istirahat juga lumayan susah. Dan di sini gula darahnya sempat turun, tapi kadang-kadang karena susah maintainnya, sempat naik lagi. Dan kita bilang, oke, kalau gitu cobalah intermittent fasting dibantu dengan program switch on itu. Karena satu, lebih gampang untuk maintain. Kedua juga masih ada asupan glycans yang membantu dari reseptor sel tubuh, tapi nggak sesusah misalnya program lainnya. Dan juga masih bisa makan, makanan nggak terlalu lapar kan, karena dia masih bisa milih saat window makannya masih ada. Walaupun makanannya harus jauh lebih sehat. Dan dalam sebulan, kelihatan dari gula darah sebelum intermittent fasting dites setelah sebulan properly nyoba intermittent fasting, turun gula darahnya dari 200 dari 300-an sampai 184. Di sini itu diabetesnya tipe 2 kan ya? Ke satu, Satu ya? ikan kurus kan. Hmm. Tapi dengan intermittent fasting juga tetap ngebantu ya dari gula darahnya ya.
Iya, gula darahnya yang terbantu. Berat badan sih waktu intermittent paling turun 1 kilo aja sih. Hmm, Karena emang udah turun banyak kan gitu. hmm, hmm, hmm. Benar. Tapi di saat bersamaan mungkin inilah yang bisa membantu. Jadi kenapa bisa seperti ini? Waktu intermittent fasting dengan adanya sistem autophagy itu diaktifkan, daur ulang dari sel-sel tuanya itu menjadi menjadi jauh lebih bagus, dan di saat bersamaan insulin akan menjadi lebih sensitif. Walaupun insulin yang nggak banyak, mereka bisa ngambil gula darahnya jauh lebih bagus, kinerjanya juga jadi jauh lebih bagus. Oke, thank you semuanya untuk udah dengerin. Terakhir kita mau bilang kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ada komen, tentunya kita akan bisa taruh di chat, bisa tanya di sini. Kita akan ada sesi tanya jawab di sini. Yang mau aku bilang, kita ada Instagram juga. Kalau mau kalau ada yang mau chat kita dari sana, Japri di Instagram. Tagnya adalah manatech.id, dan kita bisa message langsung di sana atau bisa berhubungan di sana juga. Um, Thank you semuanya udah dengerin. Aku stop sharing di sini.